Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang Bapak Ibu sekalian pada acara inspirasi proses dan data yang kedua kita di tahun 2022 ini. Kami dari IBBME atau Indonesian Business Association ini merupakan salah satu event rutin kami seperti itu terkait dengan untuk sharing maupun berbagi terkait dengan bisnis proses ataupun proses sains seperti itu. Nanti kita akan rutin melibatkan akademisi maupun praktisi. Nah, untuk pada malam hari ini ya kita akan mendengarkan ini presentasi dari Pak Dito. Ini mungkin sekilas ya gambaran yang akan kita dapatkan nanti. Sebelum saya akan mengenalkan terlebih dahulu materi kita, izinkan saya perkenalan diri terlebih dahulu Bapak sekalian. Nama saya Gantara S. Darmawan, biasa dipanggil Yoga. Saat ini saya merupakan pengajar di Universitas Internasional Semen Indonesia di Gresik, Jawa Timur. Ini merupakan kampus bawahnya PT Semen Indonesia. Saya juga berkecimpung di BPM ini karena dulu saya mengambil mayor S2 saya itu di manajemen bisnis proses seperti itu. Tapi saya dulu ketika S1 merupakan mahasiswa dari Bu Mahendra juga. Jadi saya ucapkan ini selamat datang Bapak Ibu sekalian. Ini saya lihat tadi ada ini baru hadir ya, ada Pak Ari, ada Bu Lutfi ya juga. Ini selamat datang Bapak Ibu sekalian. Saya lihat ini tadi di daftar hadirnya yang sudah mendaftar ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ya. Tadi ada yang dari praktisi ini banyak sekali, ada yang dari Pelita juga, ada dari Abior, wah luar biasa. Ada dari Rekin, wah ini Rekinnya di Gresik ini, tetangga juga, PTSP dan sebagainya. Semoga kita bisa saling berdiskusi sekalian untuk pada acara malam hari ini. Kemudian mohon izin saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu untuk pemateri kita pada malam ini. Sekalian sudah ada di sini semua. Ada Pak Bramandito Mulyo Diharjo, ST MMT. Semoga benar Pak ya, lafal saya ini yang belakang ini karena namanya luar biasa ini. Kalau di paper mungkin ini disitasinya akan panjang sekali ya, Mulyo Diharjo seperti itu. Beliau merupakan lulusan dari Universitas Brawijaya dan juga ITS Surabaya untuk mengambil masternya di MMT. Kemudian pengalaman beliau ini luar biasa sekali, sudah lama di bisnis proses improvement ya, di multinational automotive company. Ini berarti pas banget ini kalau nanti Bapak sekalian mau menggali lebih dalam pengalaman Pak Dito ini terkait dengan bisnis proses improvement. Lalu kemudian saat ini beliau juga aktif sebagai bisnis proses arsitektur and transformation ya, yang ada di International Social Service. Pengalaman selain di kancah nasional ini kita sekarang malah melebarkan sayapnya untuk melebarkan terkait dengan implementasi bisnis proses ini di level internasional seperti itu. Nanti monggo Pak Dito bisa sharingnya, mungkin kita kasih waktu sekitar itu ya 30-45 menit, kemudian kita bisa lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab sekalian. Nanti monggo Bapak sekalian feel free ya. Ini bagi yang mungkin belum menggunakan virtual background-nya, mungkin mohon izin bisa Bapak sekalian menggunakannya. Nanti di akhir acara akan kita lakukan dokumentasi seperti Bapak sekalian. Untuk informasi juga Pak Yoga, ini screen sharing-nya masih kelihatan hitam gitu ya? Apa seperti itu? Kalau begini, Bu? Iya, betul. Sama di saya juga. Belum kelihatan. Tapi nanti ini yang share Pak Dito punya slide sendiri ya? Ya. Nah, ini ya. baru. Sip. Oke, maaf tadi kayaknya ada kendala di ini. Nah, tidak apa-apa. Nah, mungkin sekedar perkenalan juga Bapak-Ibu sekalian, untuk kami dari IBBMA ini itu merupakan asosiasi BPM di kancah Indonesia seperti itu. Kami sudah melaksanakan beberapa kali ya untuk event atau IPD ini. Nanti mungkin Bapak-Ibu yang berminat untuk join, mungkin selama ini tahu event ini dari
share teman dan sebagainya. Kalau ingin gabung di Google Group kita ataupun nanti mau join juga di apa namanya ada di grup Telegram kita, berarti mungkin bisa join di link ini yang akan saya share sebentar. Oh, sebentar. Muncul ya. Nah, ini silakan. Kita alhamdulillah sudah mendapatkan endorsement dari International Business Process Management Association seperti itu, sehingga kita nantinya ke depan akan banyak mengadakan event-event terkait, terutama Bapak Ibu sekalian yang berminat untuk mendalami terkait dengan keilmuan proses science, bisa juga Bapak Ibu mungkin bisa juga ini ya, kami kemarin telah menerbitkan video baru ini ya, video perkenalan seperti itu di channel YouTube kita ada di Indonesia BPME. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan maupun ada mungkin minat untuk berbagi juga dengan kami, dipersilakan nanti bisa mengirimkan email di indonesia.bpme@gmail.com seperti itu. Ini Bapak Ibu kalau melaksanakan pendaftaran melalui link chat ini nanti akan kami gabungkan dalam grup Telegram kami dan juga dalam list kami yang ada di Google Group seperti itu. Tanpa mengurangi lagi untuk waktunya, saya persilakan langsung saja kepada Pak Bramandito untuk membagikan waktunya. Nanti setelah itu kita akan buat sesi diskusinya setelah materi dari Pak Dito sudah selesai seperti itu. Monggo Pak Dito, bisa langsung share screen. Baik, saya izin share screen kalau begitu ya Pak Yoga ya. Silakan. Sudah muncul Pak slide saya Pak? Dan saya sudah share slideshow? Sudah. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Yoga atas kesempatan dan perkenalannya Pak. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Halo semua, perkenalkan saya dengan Dito. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga karena Bapak Ibu sudah menyempatkan hadir pada webinar rutin Inspirasi Proses dan Data yang kedua di tahun 2022 ini yang diselenggarakan oleh Indonesia Business Process Management Association atau IBPMA. Nah, pada IPD kali ini kita akan membahas mengenai digitalisasi proses bisnis yang dilakukan di industri otomotif, khususnya yang berkaitan dengan proses penjualannya ya Bapak Ibu ya. Jadi setelah mobil selesai diproduksi di pabrik, kemudian siap dipasarkan kepada customer melalui sales operation. Nah, oleh karena itu, agenda kita malam ini nanti akan dimulai dengan membahas mengenai evolusi dari industri otomobil ini dan juga proses bisnis penjualan di industri ini. Kemudian nanti saya akan berlanjut untuk memberikan contoh-contoh proyek digitalisasi proses bisnis yang dilakukan pada proses penjualan di industri otomotif. Kemudian yang ketiga, digitalisasi proses tentu saja tidak akan berjalan semulus itu ya, akan banyak tantangan dan dinamika yang terjadi, sehingga mungkin nanti saya juga akan membahas mengenai itu, atau bisa kita katakan sebagai change management. Di sesi terakhir nanti akan ada waktu untuk diskusi dan tanya jawab, jadi silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya, atau mungkin menyampaikan pendapat, atau sharing experience-nya juga yang berkaitan dengan topik ini dipersilakan. Oke. Kita mulai dulu dari yang pertama. Oke. Seperti pada umumnya, industri otomobil ini juga berevolusi, Bapak Ibu. Dasarnya adalah kebutuhan manusia untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, dari sana kemudian manusia menuntut dirinya sendiri untuk bisa menciptakan cara paling efektif dan efisien untuk bisa memenuhi kebutuhan tersebut, gitu. Nah, kemudian dari sana perspektif manusia terhadap kebutuhan terkait kendaraan bertransformasi. Cara mereka memandang bagaimana sebuah kendaraan dari sisi desain, teknologi, kemudian dampak terhadap lingkungan, sampai pada bagaimana caranya mereka bisa mendapatkan servis terbaik supaya kebutuhan mereka di era modern ini bisa terpenuhi. Nah, saya mengutip studi yang dilakukan oleh Accenture pada booklet mereka, yaitu Accenture Strategy Industry Insight Mobility, yang terbit pada tahun 2020, di mana di sana disebutkan bahwa paling tidak ada 3 faktor yang memengaruhi evolusi dari industri ini. Yang pertama kita bahas mengenai regulation. Nah,
bicara soal regulation pada tahun 2050 nanti, 2/3 dari populasi dunia itu akan hidup di kota. Dan jumlah itu akan 2 kali lipat lebih banyak daripada jumlah manusia di tahun 1970. Kalau sebagian besar orang-orang hidup di kota, maka mungkin bisa kita bayangkan bahwa mereka akan punya gaya hidup yang sibuk, yang menuntut mereka untuk punya high mobility, begitu ya. Jadi bisa dibayangkan gimana padatnya perkotaan nanti di tahun tersebut, yang kemudian menuntut regulator atau pemerintah untuk memikirkan dampak yang mungkin ditimbulkan. Contohnya adalah polusi, yang kemudian memunculkan regulasi baru terkait dengan mobil listrik seperti yang kita tahu saat ini ya, yang kemudian banyak negara yang membatasi penggunaan mobil konvensional atau bahkan melarangnya, sehingga nanti satu waktu semua yang ada di jalanan harus mobil listrik, yang tahun implementasinya di masing-masing negara berbeda ya. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana kemudian regulasi menjadi driver of change dari industri ini. Nah, kemudian yang kedua kita bicara soal teknologi. Nah, teknologi sendiri sebenarnya berkaitan dengan transformasi dari kendaraan itu. Dari connected vehicle yang seperti kita tahu saat ini, kemudian nanti berubah menjadi electric vehicle, sampai nanti satu saat bertransformasi lagi menjadi autonomous vehicle. Nah, di 2030 nanti, sekitar 30% dari mobil baru yang akan diluncurkan ke pasar itu adalah mobil listrik. Dan di 2045 itu diprediksi akan menjadi semacam game changer dari industri ini, karena setengah dari mobil baru yang akan muncul di pasaran, yang akan ada di jalanan, itu antara partially atau fully autonomous. Sehingga hal itu juga kemudian yang akan menuntut seseorang untuk berubah, supaya bukan hanya kendaraannya yang canggih, tapi juga penggunanya yang smart. Nah, terakhir kita bicara soal market. Mindset dan customer zaman sekarang terkait kebutuhan kendaraan itu sudah berubah dibandingkan dengan puluhan tahun lalu. Dan itu terus berevolusi seiring berjalannya waktu. Nah, kemudian mindset dari customer itu yang menuntut perusahaan untuk berpikir bagaimana caranya mereka bisa menghasilkan service terbaik, melakukan improvement terhadap proses mereka, supaya mereka bisa tetap menghasilkan atau mendeliver produk mereka dengan cara yang paling efektif dan efisien di kehidupan manusia modern. Karena bahkan kita harus bertanya ke pertanyaan paling dasar, Bapak Ibu, mengenai apakah offline dealership atau offline store seperti yang kita tahu saat ini masih akan tetap ada 10-15 tahun dari sekarang. Karena berdasarkan data yang dihimpun oleh Think with Google dan juga Accenture, di situ disebutkan bahwa online touchpoint itu sangat memengaruhi keputusan seseorang untuk kemudian membeli produk. Dalam hal ini adalah mobil, gitu ya. Dan itu jumlahnya 85% dari studi yang mereka lakukan. Jangan lupa juga, 2 dari 3 offline buyers, jadi orang-orang yang membeli produk secara offline, itu sebenarnya mereka melakukan research online terlebih dahulu, sampai pada akhirnya mereka memutuskan untuk datang ke dealer atau datang ke toko secara offline, gitu ya. Kemudian 45% dari customer itu menginginkan pelayanan yang terintegrasi atau seamless, sehingga mereka bisa tetap mendapatkan produk yang mereka inginkan atau mereka butuhkan di tengah-tengah kesibukan harian mereka. Nah, tentu kita sebenarnya kalau bicara soal data-data seperti ini, data-data yang menunjukkan bahwa customer saat ini sudah semakin mengarah ke arah digital, akan ada banyak sumber ya mengenai itu ya. Kita bisa menemukan data-data semacam ini dimanapun. Tapi mungkin insight yang bisa kita dapat dari sana adalah mungkin sales journey, khususnya dalam hal otomotif, itu sudah bertransformasi dibandingkan dengan 5-10 tahun yang lalu. Kalau 5-10 tahun yang lalu, sales funnel yang kita ketahui adalah seperti yang ada di gambar sebelah kiri, di mana seseorang yang kemudian dikategorikan sebagai prospek melalui fase awareness, consideration, dan itu adalah fase di mana kemudian prospek biasanya menghubungi salesperson untuk mencari informasi, berkonsultasi mereka mengenai produk yang mereka butuhkan, sampai akhirnya nanti masuk ke fase evaluasi dan purchase, dan si prospek itu kemudian berubah statusnya menjadi customer. Di the new sales journey, rasanya pola semacam ini sudah tidak relevan lagi. Karena prospek bisa kapanpun memutuskan untuk menghubungi wiraniaga mereka atau business consultant mereka dalam journey penjualan mereka.
Karena seperti yang kita bicarakan pada slide sebelumnya ya Bapak Ibu, di situ menunjukkan bahwa customer itu sebenarnya melakukan research online terlebih dahulu pada produk-produk yang mereka minati, gitu ya. Dan online touch point itu kemudian sangat memengaruhi keputusan mereka untuk akhirnya membeli sebuah produk. Dalam hal ini adalah mobil. Nah, saya mau kembali lagi dulu ke awal Bapak Ibu, karena saya tahu di sini kan beragam ya background-nya ya. Saya mungkin jelaskan dulu secara high level saja proses bisnis penjualan di industri otomotif itu seperti apa sih gitu. Ini secara high level saja Bapak Ibu, jadi secara garis besar saja, karena kalau misalkan kita mau lihat secara detail tentu akan menjadi sangat kompleks gitu ya. Tapi di sini saya buat simple, di mana proses bisnis penjualan di industri otomotif itu sebenarnya terdiri atas 3 fase. Fase pertama adalah prospecting, yang kedua adalah dealing, dan yang ketiga adalah after sales service. Nah, pada fase prospecting ini adalah fase di mana kemudian fase untuk mempertemukan antara produsen, jadi perusahaan yang memproduksi mobil, dengan orang-orang yang memiliki keinginan, kebutuhan, ataupun kapabilitas untuk membeli produk tersebut, begitu ya. Pada fase prospecting biasanya yang dilakukan oleh company adalah melakukan berbagai macam aktivitas-aktivitas marketing mereka, seperti pameran, blind canvassing, group presentation, showroom event, dan sebagainya. Yang tujuannya adalah untuk menemukan orang-orang tadi. Sementara yang dilakukan oleh customer adalah melakukan riset secara independen untuk mencari informasi mengenai produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan, keinginan, dan juga kapabilitas mereka. Nah, setelah proses ini dilalui, gitu ya, keduanya bertemu. Singkat cerita, mereka masuk ke tahap presentasi, gitu ya, karena untuk melihat mobilnya secara langsung, kemudian masuk ke tahap negosiasi, sampai nanti akhirnya terjadi dealing di sana. Nah, dealing ini biasanya ditandai dengan proses penandatanganan surat pemesanan kendaraan. Dan yang dilakukan pada proses dealing ini, tentu saja yang dilakukan oleh customer adalah melakukan pembayaran, begitu ya, dan menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan hasil negosiasi yang sudah dilakukan dengan salesperson-nya. Sementara pada proses ini sebenarnya yang bekerja bukan hanya customer. Customer memang memprovide dokumen dan pembayaran tersebut, tapi company juga harus memastikan bahwa mereka bisa memenuhi unit yang dipesan oleh customer-nya. Karena jangan sampai gitu ya, produknya sudah dibayar, dokumennya sudah dikumpulkan, tapi perusahaannya tidak bisa menyediakan unit tersebut. Nah, kalau proses dealing ini berjalan lancar, kemudian akan masuk ke tahap delivery. Dan setelah mobil itu di-delivery, tahap terakhir adalah tinggal after sales service atau pelayanan pasca penjualan. Yang dilakukan oleh customer pada proses ini adalah menikmati produk yang sudah mereka beli, kemudian melakukan periodic maintenance, dan menghubungi perusahaan jika membutuhkan support sewaktu-waktu, begitu ya. Sementara yang dilakukan oleh perusahaan pada fase ini adalah biasanya mereka akan melakukan survei mengenai customer satisfaction, kemudian mereka akan aktif untuk melakukan follow up terhadap customer-nya, mengingatkan untuk melakukan periodic maintenance, dan juga tentunya memonitor kemungkinan trade in atau tukar tambah gitu, karena itu akan menjadi penjualan baru untuk si perusahaan tersebut begitu. Nah, ini adalah proses bisnis penjualan di industri otomotif secara high level, Bapak Ibu, yang dimulai dari prospecting, dealing, sampai dengan after sales service. Nah, proses bisnis inilah yang kemudian menjadi dasar perusahaan-perusahaan untuk melakukan improvement terhadap proses mereka atau digitalisasi pada proses bisnis mereka tadi. Seperti yang dilakukan oleh sebuah perusahaan di Amerika Serikat. Nah, ada sebuah perusahaan di Amerika Serikat namanya Carvana. Carvana adalah perusahaan yang didirikan tahun 2012, yang headquarter-nya itu ada di Arizona, Amerika Serikat. Jadi Carvana itu adalah perusahaan yang menjual used car atau mobil bekas, di mana seluruh proses penjualan yang dilakukan di Carvana itu full online. Jadi ketika Bapak Ibu berminat untuk membeli used car di Carvana, ya, Bapak Ibu tinggal masuk ke website-nya mereka, kemudian melihat-lihat produknya di sana. Karena ini used car, maka nanti juga akan di-highlight imperfection atau cacat dari mobil tersebut. Karena kan ini mobil bekas, gitu ya. Diperlihatkan, di-highlight kekurangannya mobil ini ada di mana. Kemudian Bapak Ibu juga bahkan bisa melakukan simulasi pembayaran dari website tersebut. Sampai nanti
Kalau seandainya cocok gitu ya, kemudian proses transaksi juga bisa dilakukan melalui website. Nah, itu adalah salah satu poin pertama yang menjadi perbedaan antara Carvana dengan perusahaan-perusahaan used car lainnya. Nah, poin kedua yang menjadi perbedaan adalah pada proses delivery-nya. Tadi kan kita udah bicara soal proses delivery ya di slide sebelumnya ya. Jadi Carvana ini adalah sebuah perusahaan yang terkenal karena mereka memperlakukan mobil seperti snack-snack yang ada di vending machine, Bapak Ibu. Jadi gambar yang Bapak Ibu lihat di sebelah kanan ini, yang gedung bertingkat ini adalah vending machine-nya si Carvana. Jadi ketika Bapak Ibu tadi sudah menyelesaikan transaksi di Carvana ya, sudah membeli mobil, kemudian Bapak Ibu tinggal datang ke kantor mereka gitu ya, kemudian berbicara soal dengan bisnis konsultannya mengenai dokumen-dokumen dan sebagainya, menandatangani itu gitu ya. Nanti kemudian customer akan diberikan semacam koin yang dimasukkan ke dalam mesinnya mereka. Nanti setelah itu dimasukkan, robot itu akan bergerak, kemudian mengambil mobil yang diparkirkan di atas itu yang sudah kita beli, nanti kemudian diturunkan kembali, ditaruh di parkiran sampai akhirnya siap untuk digunakan. Nah, itu adalah salah satu poin yang menjadi perbedaan Carvana atau uniqueness-nya Carvana dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan otomotif lain, khususnya used car ya. Lalu apakah kemudian kalau kita beli mobil di Carvana tidak bisa dikirim langsung ke rumah customer seperti yang biasa kita lakukan? Bisa, tentu bisa. Tapi kalau Bapak Ibu memilih itu, maka customer akan melewatkan experience mereka untuk mencoba si vending machine. Dan hal itulah yang kemudian membuat customer-customer di Carvana memilih untuk mengambil mobilnya sendiri karena mereka mendapatkan experience yang tidak ada di perusahaan lainnya, yaitu si vending machine ini. Gitu. Padahal kalau kita lihat secara luas ya, mungkin perbedaannya mereka itu hanya ada di salah satu proses kecil yang ada di keseluruhan proses bisnis, yaitu proses delivery-nya. Dan itu membuat mereka menjadi sangat terkenal gitu ya. Dan Carvana ini dalam 9 tahun mereka beroperasi ya, mereka bahkan berhasil menjual sampai 1 juta unit dan dinobatkan sebagai perusahaan used car yang paling cepat bertumbuh di Amerika. Dan kalau nggak salah di 2021 kemarin mereka bahkan masuk Fortune 500 perusahaan Carvana ini, padahal baru didirikan di tahun 2012. Nah, itu adalah salah satu proses improvement yang dilakukan di industri otomotif. Tapi ini canggih banget sih ya, canggih banget. Nah, kita masuk mungkin ke case study yang kedua, Bapak Ibu, di mana ada juga sebuah perusahaan otomotif yang mereka melakukan proses improvement, digitalisasi proses pada proses logistik mereka, di mana saat itu background-nya adalah karena perusahaan tersebut selalu ditagih uang miliaran rupiah dari proses pertukaran unit yang terjadi antara satu cabang dengan cabang lainnya. Nah, permasalahannya, proses pertukaran stok itu yang dilakukan, dan memang perlu dilakukan, tidak bisa di-track, tidak bisa dimonitor secara detail. Siapa yang melakukan, dari mana ke mana, uangnya berapa, dan seterusnya. Sehingga mereka hanya mendapatkan tagihan di setiap bulannya. Padahal mereka tidak bisa memonitor efektivitasnya itu. Nah, berangkat dari permasalahan itu, kemudian mereka membuat sebuah sistem, di mana sistem ini terbagi atas proyek digitalisasi proses ini, kemudian terbagi atas 4 fase, di mana fase yang pertama adalah mengenai sistem monitoring. Jadi mereka membuat sebuah sistem untuk memonitor availability stock. Kalau yang sebelumnya mereka hanya bisa lakukan itu dengan intranet dan device kantor, jadi mereka harus kembali ke kantor. Nah, kemudian dengan adanya sistem baru ini, siapapun salesperson di sana, sales supervisor dan tim sales lainnya bisa melakukan monitoring availability stock melalui handphone mereka. Dan kemudian manajemen di sana juga bisa melakukan swapping secara otomatis dengan melihat yang mana yang paling efektif berdasarkan parameter-parameternya ya. Tentunya parameter-parameter internal seperti biayanya, kemudian area satu dengan area lainnya dan sebagainya. Mereka juga bisa mendapatkan hasil dari proses pertukaran itu karena mereka punya dashboard. Mereka punya dashboard dari sistem yang mereka buat. Dan terakhir, bahkan mereka bisa melakukan stock trading, jadi pertukaran stok dengan berbagai macam informasi di dalamnya yang membuat pertukaran itu menjadi yang paling efektif begitu dilakukan. Nah, hanya dari fase pertama dari proyek ini saja, kemudian penghematan yang bisa dihasilkan dari sana itu bisa sangat besar gitu ya, dan itu menunjukkan bahwa
proses improvement yang dilakukan perusahaan ini benar-benar efektif karena menghasilkan penghematan yang cukup besar pada keuangan mereka begitu, dan mereka bisa memonitor secara pasti siapa yang melakukan pertukaran stok, dari mana ke mana, dan siapa saja, dan seterusnya. Historinya bisa terlihat. Nah, itu juga salah dua nih. Case study yang kedua mengenai digitalisasi proses yang dilakukan di industri otomotif, khususnya yang terkait dengan penjualan ya. So, yang pertama tadi kita sudah bahas mengenai proses delivery-nya, sementara yang kedua ini mungkin lebih ke internal, karena ini adalah terkait pertukaran stok yang dilakukan di logistik mereka. Nah, tapi Bapak Ibu, kalau kita bicara soal digitalisasi proses, seperti yang tadi sudah saya sampaikan juga di awal ya, bahwa itu mungkin tidak akan berjalan mulus karena banyak sekali obstacle yang akan terjadi, dan saya di sini mengutip apa yang saya baca dari buku Management Information System ya, dari O'Brien, di mana di situ disebutkan bahwa ada 3 key dimension of change management dari change management ini. Tengok ya, PDKT ya sama Ibu ya. Boleh di mute dulu, Pak Yoga? Sebentar, ini yang bocor siapa? Oke, Sudah. Baik. Oke. Kembali lagi soal ini, kita bicara soal change management ya Bapak Ibu ya. Di mana di sini saya mengutip dari buku Management Information System, di situ disebutkan bahwa paling tidak ada 3 key dimension of change management. Yang pertama adalah teknologi, yang kedua adalah proses, dan yang ketiga adalah people. Dan yang paling sulit dan membutuhkan waktu paling lama pada prosesnya adalah people. Nah, ini dikatakan oleh buku tersebut, dan saya pun mengalami hal yang sama pada saat proses implementasi. Jadi ketika saya memiliki proyek-proyek digitalisasi proses yang dilakukan, itu banyak sekali resistensi yang terjadi, begitu ya. Kemudian kurangnya pengetahuan mereka karena orang-orangnya mungkin kurang digital savvy, dan juga banyak yang merasa bahwa ini hanya menambah pekerjaan mereka, atau bahkan mengubah cara kerja seseorang, yang bahkan mereka sudah lakukan itu selama 20-30 tahun mereka berkarir, begitu Bapak Ibu. Sehingga people itu menjadi hal yang paling sulit untuk di-manage pada proses change management. Dan ini membutuhkan kesabaran yang ekstra tinggi gitu ya pada prosesnya untuk bisa menghasilkan digital transformation yang sempurna. Nah, sebenarnya kalau kita bicara soal change management, ada banyak sekali literasi yang berbicara soal bagaimana handle of change management gini ya. Tapi karena keterbatasan waktu, saya mungkin sharing aja mengenai proses yang saya lakukan pada saat menghadapi obstacle-obstacle tersebut gitu ya. Pertama-tama pada saat proses change management ini, biasanya yang saya lakukan adalah tentu melakukan resosialisasi. Jadi bicara soal sosialisasi itu sesuatu yang tidak pernah berhenti begitu ya. Karena bahkan mungkin pertanyaan yang sama bisa terus diajukan selama bertahun-tahun lamanya. So pada saat proses resosialisasi ini biasanya yang saya lakukan adalah mencoba untuk memberikan gambaran ke teman-teman pengguna di internal bahwa proyek ini tuh sebenarnya apa sih yang mau kita capai gitu ya. Sehingga mereka mendapatkan gambaran besarnya. Helikopter view-nya dari proyek ini itu apa, dan mereka tidak merasa bahwa ini hanya mengubah cara kerja mereka atau ini hanya menambah pekerjaan mereka sehari-hari. Dan itu menjadi sangat penting karena biasanya hal itu yang kemudian akan merubah, dan biasanya resistensi itu muncul karena mereka merasa bahwa nggak ada untungnya buat saya, buat apa saya mengerjakan ini gitu loh. Sementara saya juga nggak ngerti apa ini. So penting sekali untuk memberikan gambaran ke mereka mengenai apa sih sebenarnya yang mau kita capai dari sini, apa untungnya buat perusahaan, dan apa mudahnya buat teman-teman ketika teman-teman berhasil mengimplementasikan proyek ini. Kemudian yang kedua adalah Genba atau observation. Jadi ini biasanya proses ini juga sangat mendukung digital transformation yang dilakukan di sebuah perusahaan, khususnya jika melibatkan top management di sana. Karena ketika observasi dilakukan oleh top management, didampingi oleh top management, gitu ya. Kemudian teman-teman di lapangan akan menjadi lebih semangat untuk bisa mengutilisasi proyek itu, untuk bisa lebih menggunakan proyek yang sudah di-develop susah payah itu tadi. Karena dengan adanya change management, karena dengan adanya keterlibatan top management pada proses tersebut, itu akan membuat mereka juga jadi lebih mengerti soal apa sih yang sebenarnya mau kita capai dari sini.
Tapi kalau seandainya proses itu juga masih belum berhasil, biasanya yang ketiga yang kami lakukan adalah memanage key performance indicator atau menghubungkan antara KPI dari proyek tersebut dengan KPI harian mereka. Dan inilah yang kemudian membuat pengguna atau para user di lapangan kemudian menjadi ya mungkin bisa dikatakan mau tidak mau akhirnya menggunakan proyek itu gitu ya, atau menjalankan program ini gitu ya. Dan ini juga bisa ditingkatkan dengan semacam kontes-kontes inovasi yang dilakukan di sana, kemudian menghubungkan hasil evaluasinya orang-orang yang kiranya bagus dalam mengutilisasi proyek, maka mereka akan mendapatkan reward-nya semacam itu. Nah, jadi manage KPI ini menjadi sangat penting jika seandainya proses pertama ataupun proses kedua yang sudah dijalankan masih juga belum efektif nih untuk bisa menghasilkan digital transformation atau untuk mengutilisasi digital innovation kita ini secara sempurna. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu yang bisa saya bagikan. Silahkan jika ada teman-teman yang bertanya atau ingin didiskusikan, saya persilahkan. Atau saya kembalikan dulu Pak Yoga, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dito atas sharingnya. Nanti menarik ya, case yang terkait dengan penjualan bekas tadi ya, di Amerika tadi. Kalau kita di Indonesia ini mungkin masih rajanya masih OLX Pak ya, seperti itu. Baik. Bapak Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan tadi sedikit saya mungkin mereview apa yang disampaikan oleh Pak Dito tadi adalah terkait dengan bagaimana sales journey tadi ya terkait dengan industri otomotif ini yang sekarang telah banyak berubah. Mungkin sekarang juga kita rasakan bersama ya, apalagi di tengah pandemi ini ya, yang kalau kata orang itu selalu menyebutnya adalah blessing in disguise seperti itu, yang serasa penggunaan teknologi terutama digital ini seakan-akan dipaksakan untuk diimplementasikan secara segera. Kita kan dulu kalau mau beli gitu ya langsung menemui salesperson gitu kan, atau kontak person dan sebagainya. Sekarang ini dengan adanya banyaknya vlog, review gitu kan, ataupun ulasan di forum-forum dan sebagainya, kita akan cenderung mengarah ke sana terlebih dahulu. Gitu kan. Mungkin kalau sedikit nih Pak Dito ya, saya kalau izin boleh menambahkan nih Pak, ini sebenarnya juga saya sharing dengan teman-teman yang sudah menerapkan proses gitu ya. Sebelum sales order itu kan biasanya ada proses quotation Pak ya, kalau kita mengacu di di proses di sistem ERP yang kita simpan misalkan. Mungkin sekarang ini kalau zamannya online ini quotation-nya itu 100 times lebih banyak kayak daripada sales order yang didapatkan gitu kan. Karena tadi kita banyak aktivitas yang mungkin semakin meluas gitu, sehingga kadang ada yang bertanya, kadang nanya via channelnya bermacam-macam, ada via chat dan sebagainya, itu merubah tadi ya tentang sales journey tadi seperti itu. Dan terakhir ini yang paling penting adalah terkait dengan tadi ya proses of change management tadi, dan juga unsur people ini yang jadi the most challenging part kalau kita berbicara manajemen perubahan. Nah ini, monggo Bapak sekalian, ada yang ditanyakan? Sebelum, kalau nggak ada ini saya ada tadi yang sedikit tergelitik ini, kepada Pak Dito. Ada yang mau resen? Resen boleh, ataupun Bapak Ibu bisa menuliskannya di kolom komentar, jadi persilakan. Saya sambil ini ya mengucapkan selamat datang juga kepada Bapak Ibu sekalian. Ini sudah ada 30 lebih orang ini, luar biasa, yang meluangkan waktunya di hari Kamis malam ini ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau mungkin belum ada nih Pak Dito. Ada itu Pak Hamzah. Nah, monggo silakan Pak Hamzah Rici, saya persilakan langsung aja Pak. Bisa. Ya, terima kasih Pak Yoga, Mas Dito, menarik nih paparannya karena terkait dengan otomasi ya, dan juga otomobil ya, mobil maksud saya. Ini kan konteksnya kan karena ada perubahan atau upaya untuk penyempurnaan gitu, dan konteksnya dalam konteks proses bisnis ini sendiri, mungkin bisa nggak diceritakan lebih, atau mungkin ada yang bisa ditunjukin bentuk kerja konkretnya seperti apa sih gitu si proses dalam yang terkait dengan apa yang dilakukan oleh Pak Dito gitu, transformasi itu sendiri bentuknya seperti apa, misalkan ada perubahan yang dari as is kondisinya gitu sampai ke arah yang ditargetkan gitu loh, jadi dari as is gap-nya bagaimana, dan terakhir kemudian to be-nya semacam itu dijalani juga nggak journey semacam itu dalam konteks transformasi digital. Baik, terima kasih Pak Hamzah atas pertanyaannya Pak.
Betul Pak yang Bapak bilang bahwa journey semacam itu memang dijalankan gitu ya Pak. Jadi biasanya ketika kita melakukan digital transformation gitu ya Pak, memang berangkatnya dari permasalahan dulu. Jadi kita rutin untuk mereview proses bisnis ini, melihat satu persatu KPI-nya di mana gitu ya. Maksudnya bagaimana pencapaiannya terhadap KPI dari proses tersebut, dan yang tidak achieve KPI atau permasalahannya atau gap-nya yang paling tinggi itu yang kemudian biasanya kita fokuskan gitu ya Pak. Jadi proses itu kita lakukan dari awal atau mungkin biasanya kita sebut sebagai pre-Kaizen survey gitu ya Pak, atau analisis situasi di mana kita memetakan dulu proses bisnisnya dari awal, kita melihat bagaimana permasalahannya di mana, kita menentukan paretonya seperti apa dan sebagainya sampai akhirnya nanti kita masuk ke penentuan targetnya seperti apa gitu ya Pak. Target yang mau kita capai di sini berapa, yang kemudian akan menjadi acuan juga mengenai proyek ini sukses atau tidak gitu ya. Karena kalau tidak ada target yang kita tentukan di awal, ya akhirnya nanti kita nggak bisa lihat nih proyek ini sukses atau enggak gitu kan Pak. Nah, tapi kita juga tentu lakukan root cause analysis untuk bisa cari tahu akar permasalahan itu di mana. Sampai nanti akhirnya kita bisa menghasilkan ide-ide yang kemudian mengarah ke digital transformation ini gitu. Nah, salah satu Pak, kalau saya boleh cerita, salah satu proyek yang pernah saya lakukan adalah terkait dengan marketing activity, Pak. Saat itu permasalahannya adalah perusahaan tempat saya bekerja tidak bisa melihat dari berbagai macam public marketing activity gitu ya. Jadi aktivitas marketing yang dilakukan di publik, yang mana yang paling efektif gitu. Karena mereka tidak bisa melihat berapa data yang dikumpulkan di sana, kemudian mereka tidak bisa melihat berapa hasilnya dari masing-masing aktivitas tersebut. Maksudnya bukan hanya in general ya. Kalau kita bicara pameran, mungkin secara keseluruhan pameran bisa. Tapi kan pameran dilakukan di mana-mana nih, di tempat A, tempat B, tempat C, atau bahkan ratusan gitu ya. Dan itu tidak bisa dilakukan, tidak bisa dilihat satu persatu. Dan itu menjadi permasalahan karena ketika para salesperson atau sales supervisor di lapangan ini kemudian menentukan selanjutnya mereka mau melakukan aktivitas marketing di mana, mereka hanya menentukan itu by intuisi, karena mereka nggak punya data yang menjadi pegangan mereka, yang kemudian menjadi hasil evaluasi mereka, bahwa yang menunjukkan bahwa tempat ini efektif, tempat ini tidak, tempat yang itu efektif dan tempat yang ini tidak begitu. Kurang lebih seperti itu. Nah itu salah satu background-nya Pak. Dari situ kemudian kita analisis berbagai macam, kumpulin datanya ini itu, cari root cause-nya dan sebagainya, sampai akhirnya kita melakukan merombak proses itu dari proses proposal aktivitas marketing itu dibuat, implementasinya sampai evaluasinya. Dan kita melibatkan mobile phone application yang dibuat khusus untuk internal, untuk salesperson di sana. Dan meskipun sulit gitu ya, karena banyak sekali activity yang dilakukan gitu ya, tapi dari sana kita bisa lihat bahwa ternyata hasil yang mau kita capai di awal itu kemudian tercapai. Gitu. Dalam artian semua activity marketing yang dilakukan itu bisa dimonitor dengan baik hasilnya, bisa dilihat, dan itu kemudian bisa menjadi acuan sales operation atau teman-teman di lapangan, teman-teman sales di lapangan untuk melakukan aktivitas marketing selanjutnya gitu ya. Sebaiknya dilakukan di mana. Bahkan data-data itu kemudian ditampilkan di war room, di dashboard besar yang kemudian menjadi hasil yang menjadi semacam metode atau cara manajemen melakukan monitoring terhadap seluruh aktivitas sales di lapangan. Nah, kurang lebih seperti itu sih Pak Hamzah. Terima kasih Pak. Boleh saya nyambung nggak sedikit? Silakan Pak. Yang saya masih penasaran, jadi kalau tadi saya tangkap artinya posisi atau peran dalam pemetaan awal itu dalam konteks proses bisnis yang sedang berjalan ini menjadi tetap penting ya. Maksudnya tidak ada konteks transformasi yang tadi aktivitas marketing itu tidak serta-merta atau sekonyong-konyong langsung dilakukan perubahan tanpa adanya pemetaan root cause tadi ya. Nah, pertanyaan kedua saya berarti seberapa resmi gitu ya, seberapa resmi organisasi melakukan pemetaan tadi dalam inisiatif penyempurnaan proses bisnis mereka, terutama dalam kasus yang Pak Dito lalui gitu. Baik, terima kasih Pak. Sangat resmi sih Pak, bisa dikatakan sangat resmi karena dalam artian gini, kita bicara soal people-nya, memang ada orang-orang yang kemudian dedicated untuk melakukan itu.
Jadi ada semacam think tank-nya yang memang yang ditugaskan untuk memikirkan hal itu gitu ya, yang biasanya kalau kami ada di bidang business process improvement, itu namanya di Departemen Business Process Improvement. Itu Oke. pertama dari sisi people. Kemudian dari sisi perusahaannya, operasionalnya, memang setiap tahunnya kita diadakan semacam meeting besar begitu, level korporasi, yang melibatkan manajemen juga, yang kemudian menjadi momen kita untuk mempropose project-project itu, gitu Pak. Project-project inovasi itu. Dan itu proses budgeting-nya pun dilakukan setelah kita propose, kemudian kita sempurnakan dengan proses budgeting untuk project tersebut, gitu Pak. Sehingga itu menjadi sangat resmi. Dan Baik. sebelum kita propose project-nya, tentu kita lakukan analisis seperti yang tadi saya katakan itu tadi. Oke, terima kasih Pak Dito, sangat mencerahkan. Baik, terima kasih Pak Hamzah, coba ya. Jadi sudah ada follow up juga. Jadi tadi termasuk analisis data tadi, masuk yang pre-Kaizen tadi ya Pak Dito ya, yang tadi sempat disebutkan di awal tadi. Iya betul Pak Yoga. Nah, baik, terima kasih Pak Hamzah atas pertanyaannya dan penjelasan yang sangat jelas tadi oleh Pak Dito. Monggo, ini ada Bu Mahendra, mau saya bacakan atau langsung saja Bu? Ini ada di... Sebenarnya nanti bisa, kalau yang lain ada pertanyaan, saya persilahkan dulu. Baik, Bapak Ibu silakan, Bapak Ibu. Ini saya juga sebenarnya ada pertanyaan nih, Pak Dito, menyambung tadi ya, apa yang disampaikan oleh Pak Hamzah tadi terkait dengan proses tadi, terutama tadi Pak Dito sempat menjelaskan tadi apa yang dilakukan di tim sales tadi Pak, yang apa namanya, apa tadi ya, tim sales dan marketing ya tadi ya. Tantangannya ada mobile application baru untuk melihat dan sebagainya tadi ada tantangannya di people-nya Pak gitu. Nah, gimana Pak Dito untuk tantangan yang people ini tadi Pak Dito? Itu tadi kan terakhir Pak Dito sempat bilang di proses of change management itu harus dari socialization ya. Apa? Nah, ini ada tadi ya, saya lupa lagi namanya. Nah, ini socialization. Ini kira-kira berkaitan nggak Pak? Berdampak nggak ini dengan resistensi dari people tadi? Apakah ketika misalkan ini sukses, kemudian nilai resistensi itu bisa berkurang misalkan? Karena kalau saya lihat kan ini kan menyambung tadi itu seakan-akan akan berpengaruh terhadap pemahaman dan juga motivasi dari proses change yang bisa didapatkan oleh semua tim di perusahaan tersebut. Yoga, sorry Pak, agak putus Pak di saya Pak, boleh diulang Pak? Oke, baik. Pak, tadi tantangan di people tadi ya, yang sangat susah tadi, ini apakah ada hubungannya secara langsung Pak dengan proses yang ada di resocialization ini seperti itu? Apakah berhubungan langsung ketika ini berhasil bisa menurunkan nilai resistensi dari people tadi, atau mungkin sebaliknya misalkan ketika ini telah dilaksanakan dengan baik, retensi dari people tadi masih aja jadi yang top challenge gitu. Baik, terima kasih Pak Yoga. Saya dapat Pak poinnya Pak. Betul Pak bahwa resosialisasi ini adalah salah satu cara yang kemudian bisa dilakukan untuk sedikit menyelesaikan permasalahan people yang ada di proses change management gitu ya Pak. Kenapa saya sebut resosialisasi? Karena sebenarnya sudah ada sosialisasi sebelumnya gitu ya Pak. Tentu saja ketika kita bikin satu project, hal baru gitu ya, tentu kita lakukan sosialisasi untuk memperkenalkan khususnya ke user-usernya. Tapi proses itu rasanya tidak bisa selesai hanya dalam satu kali, gitu, atau 2 kali, atau bahkan 3 kali. Sehingga kita harus lakukan proses itu secara terus-menerus dan secara rutin dan berulang gitu ya Pak ya, supaya para pengguna itu khususnya tuh bisa sadar mengenai apa sih yang sebenarnya mau kita capai dari sini gitu. Karena Pak, saya ada satu project Pak, waktu itu project digitalisasi proses yang dilakukan para salesman gitu ya, di mana kita bikin satu mobile phone application terkait dengan aktivitas mereka sehari-hari gitu ya. Bahkan setelah 5 tahun setelah project itu diimplementasikan, masih ada pertanyaan mengenai bagaimana kalau saya lupa password gitu Pak, atau saya lupa password saya gitu, harus bagaimana? Padahal di menu login di bawah itu sudah ada tulisan, ada tombol dengan tulisan forgot your password gitu. Dan itu sudah muncul di sana. Nah, itu salah satu contoh yang kemudian harus dilakukan sosialisasi terus berulang-ulang gitu Pak, untuk kemudian memberikan pemahaman ke teman-teman di lapangan. Dan mungkin yang bisa di-highlight seperti yang saya katakan tadi ya Pak ya. Saya merasakan betul perbedaannya ketika kita bicara soal teknis si project ini saja
kemudian respon yang didapatkan adalah mereka merasa bahwa ini hanya sesuatu pekerjaan tambahan gitu, atau ini hanya mengubah cara kerja yang kebanyakan orang sudah nyaman gitu dengan cara kerja yang mereka lakukan sehari-hari. Sehingga mungkin caranya berkomunikasi yang harus ditingkatkan dengan menyampaikan mengenai apa sih yang sebenarnya mau kita capai dari sini, apa yang mau kita achieve, dan apa untungnya buat kalian kalau kalian juga berhasil mengimplementasikan proyek ini. Kurang lebih seperti itu sih Pak, dan itu juga salah satu yang cukup berpengaruh pada people di proses change management. Tapi kalau masih belum berhasil, biasanya kita lanjut ke langkah kedua dan langkah ketiga, Pak. Tapi ini yang saya tampilkan di layar ini adalah sharing saya ya Pak ya. Kalau kita bicara soal cara change management-nya, saya juga ada beberapa literasi lain, mungkin teman-teman juga bisa gunakan juga gitu ya. Tapi kalau apa yang saya lakukan di lapangan, saya sharingkan aja kurang lebih seperti ini sih Pak. Baik. Ini Pak Dito, apakah 3 step ini tuh harus sekuensial Pak ya, atau berurutan ya, atau misalkan bisa ya tadi ya, mungkin beberapa ada literasi lain yang mungkin bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan sebagainya. Ya ini proses yang sebenarnya kita butuh adjustment aja sih Pak. Jadi mungkin bisa dilakukan sequential juga, tapi sebenarnya tidak harus dilakukan secara berurutan gitu ya Pak ya. Yang jelas biasanya memang kan yang paling penting ketika proses ini adalah komunikasi, dan itu yang sudah diakomodir pada proses resosialisasi gitu kan Pak. Nah pada proses itu sebenarnya kita banyak melakukan komunikasi terus-menerus, tapi kalau seandainya hasil evaluasi harian yang kita lakukan masih belum menunjukkan tingkat utilitas yang tinggi pada proyek, ya mungkin kita bisa mungkin kita bisa cari cara lainnya gitu kan Pak, untuk supaya bisa sesuai target gitu. Betul. Soalnya saya gini Pak, takutnya kalau gini Pak ya, ini pengalaman itu juga sharing. Silakan Pak. Ini kan kalau biasanya orang kalau sudah masuk di minutes KPI gitu kan terakhir ini, setelah dia mungkin semangat dapat resolution, ada juga mungkin opsi dan sebagainya, kemudian ada adjustment nih di KPI gitu kan. Malah jadi resisten lagi, waduh di KPI saya dirubah ini, atau misalkan ada nambah nih di kerjaan KPI saya, itu kan pengalaman sih kayak gitu Pak, pernah di beberapa itu ya kegiatan untuk improvement gitu di kantor saya seperti itu. Ini yang jadi menarik kan, sehingga maka dengan adjustment tadi mungkin bisa disesuaikan Pak ya dengan kebutuhan masing-masing. Betul Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, monggo yang lain ini ada lagi mungkin, atau kita menginjak ke pertanyaannya Bu Mahir terlebih dahulu mungkin sebelum menunggu yang lainnya. Silakan Bu Mahidrawati kalau mau. Oh ini ya. Gimana Bu? Silakan Bu Mahidrawati. Silakan Pak Atta aja. Kalau pertanyaan saya soalnya kan itu lebih ke diskusi bersama gitu ya. Karena ya kita berada pada kondisi di mana hampir semua bisnis harus berpikir inovasi juga begitu. Jadi menarik. Silakan Pak Atta. Tadi kalau nggak salah kita dari terima kasih Pak. Ya, thank you Pak Dito nih atas sharingnya, menarik sekali Mas. Mungkin saya ingin bertanya mengenai mungkin di industri otomotif itu untuk pembuatan suatu inovasi gitu ya, atau transformasi pada satu company itu biasanya justifikasinya seperti apa gitu Mas? Prosesnya atau ininya seperti apa, dan juga evaluasi bahkan measurement dari effectivity dari business improvement yang memang sudah dijustifikasi tersebut gitu. Karena memang sebagian gitu ya, ini mungkin sebagian kecil mungkin ya, beberapa project mengenai digital transformation ini kadang hanya projectnya aja yang udah jalan gitu. Tapi setelah mungkin setahun oke lah digunakan gitu. Tapi setelah itu nggak digunakan sama sekali gitu, atau bahkan kurang efektif gitu ya, yang telah dibilangnya transformasi tapi canggih-canggih cuman ya gitulah efektivitinya dan mungkin return of ininya ya, investment dari satu project itu nggak kelihatan gitu di satu perusahaan. Nah kalau di otomotif ini terutama di pengalaman Mas Dito ini gimana ya? Baik, terima kasih Pak Atta. Ini menarik ini ya, pertanyaannya langsung beranjak ke implementasi real. Silakan Pak Dito. Baik, terima kasih Pak. Ya biasanya memang kami berangkatnya dari review proses bisnisnya dulu sih Pak Atta. Jadi
memang kita biasanya berangkat dari review proses bisnisnya dulu, melihat sebenarnya permasalahannya ada di mana gitu ya. Itu yang kemudian menjadi dasar kita untuk melakukan digital transformation atau ya improvement yang ya baik yang konvensional ataupun yang digital gitu ya. Berangkatnya jadi dari review proses bisnisnya dulu. Yang itu yang kemudian menjadi dasar. Nah, di sana kemudian kita juga tentukan target-target yang mau kita yang mau kita capai di sana, dan juga tentu kita bicara soal cost and benefit juga kan Mas. Jadi pada saat proses propose ide itu, sebelum ide itu kemudian dikembangkan dan kemudian bisa diimplementasikan, kita juga bicara soal cost and benefit di sana. Nah, itu yang kemudian mungkin kita bisa jadi acuan kita, kalau tadi Mas Atas bicara soal return on investment gitu ya. Nah, apa yang kita hitung di sana, karena kan kita bicara soal benefit ya, tentu kita bicara soal uang juga kan ya. Berapa yang mau kita capai di situ, berapa cost yang kita keluarkan. Itu yang kemudian menjadi acuan kita soal return on investment. Apakah tercapai atau tidak gitu. Dan saya setuju juga sih sama Mas Atta bahwa banyak juga project-project soal digital transformation yang dilakukan singkat saja gitu ya, kemudian hanya 1 tahun benar-benar diutilisasi, setelah itu hilang gitu ya, dan itu memang sering terjadi ya. Dan cara kita sebenarnya untuk menghindari itu atau untuk mencegah hal itu bisa terjadi ya tentu kita lakukan evaluasi terus berulang sih Mas biasanya. Jadi kita lakukan evaluasi yang terus berulang, dan kita juga ada memang biasanya ada satu momen di mana kita selain melakukan propose ide-ide baru, ya kita juga mengevaluasi ide-ide yang sudah ada tadi itu, yang kemudian kita pikirkan continuous improvement-nya apa gitu, supaya itu kemudian tidak terlupakan gitu. Tapi tentu saja betul seperti yang Mas bilang, ada saja 1-2 yang kemudian tidak seringkali akhirnya tidak berjalan secara simultan gitu ya. Dan itu mungkin biasanya terjadi ketika ada perbedaan yang cukup signifikan dengan proses operasional yang berjalan. Dan itu mungkin butuh pengembangan yang major lagi supaya bisa inline dengan proses operasionalnya. Dan ya itu berkaitan dengan proses analisis awalnya sih Mas, terkait itu sih Mas. Kurang lebih seperti itu sih Mas, sharing dari saya Mas. Baik, ini menarik ini. Jadi biar agar digital transformation itu bukan sekedar jargon gitu Ibu sekalian ya. Seperti itu. Bagaimana Pak Atta? Apakah ada yang mau dipastikan? Lumayan udah menjawab Pak. Nanti kita lanjut. Tahu ini Pak Atta dari mana Pak? Instansinya nih Pak, biar mungkin bisa juga saling sharing dengan yang lainnya ini. Kami dari Entity Data Business Solution Pak. Ya kita IT consulting sih related to SAP. Okay. Jadi banyak kita membantu perusahaan dalam rangka digital transformation ya, menggunakan ERP, terutama SAP ya. Kalau boleh tahu nih Pak Atta, untuk proses manajemen di Entity Data sendiri bagaimana nih Pak? Apakah mungkin sudah memang kalau kita bilang itu memang sudah proses aware mungkin, atau mungkin bagaimana Pak? Apakah proses manajemennya itu masih sekedar masih bisa visual gitu aja atau bagaimana mungkin Pak? Kalau boleh tahu nih Pak. Ya. Untuk di company kami karena memang kami related to ini kita membantu customer gitu ya untuk digitalization ya. Jadi ya kami sangat aware Pak sebenarnya di company gitu ya, dan hampir semuanya itu sudah terintegrasi gitu ya untuk dan hampir semua resource juga sudah aware gitu terkait dengan digitalisasi proses gitu, sehingga membuat lebih efisien dan efektif gitu untuk business as usual, dan juga istilahnya untuk brainstorming mengenai inovasi-inovasi selanjutnya gitu Pak. Gitu sih. Baik. Terima kasih Pak atas sharingnya ini, kan nanti bisa juga jadi gambaran. Ternyata memang IT consulting sendiri juga sudah melakukan atau sudah memprioritaskan ya terkait dengan proses manajemennya tadi, terutama terkait dengan transformasi digital, membantu kan, karena kan memang ini sebagai consultant kan juga memastikan kliennya tadi bisa menjalankan tadi ya transformasi digital. Baik, seperti itu. Terima kasih Pak Atta atas sharingnya. Ya, sama-sama Pak. Bapak Ibu yang lain silakan nih. Mungkin ada yang mau disampaikan juga terkait dengan ini, atau mungkin ada yang mau digali lagi. Jadi yang memang
skop kita hari ini memang tidak memang terkait dengan sales ya, tapi sebenarnya fokusnya adalah bagaimana digital transformasi ataupun transformasi bisnisnya ini bisa melekat gitu ya di organisasi manapun. Tadi Pak Dito kalau bicaranya di tentang otomotif, mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang dari bidang atau dari industri lain, silakan nih kalau ada mungkin pengalamannya pernah menjalankan proyek ataupun proses inovasi mungkin bisa di organisasinya, silakan Bapak Ibu sekalian. Ini ada, saya lihat ada mungkin Pak Stefanus mau sharing sesuatu ini, atau ini juga ada Pak Rahim ini tadi. Silakan Pak. Ya, mungkin mohon izin saya bisa sedikit nambahi. Kalau di ini karena ngomongnya berkaitan sama ini ya Pak, gimana sih proses bisnis itu diterapkan di dunia pemasaran? Karena saya lama sekali di dunia pemasaran dan memangnya agak susah sekali menstandarkan proses pemasaran sebetulnya. Kan kalau saya lihat di yang saya pelajari selama bertahun-tahun di dunia pemasaran itu, mereka cuma mengenal satu proses yang sama untuk menstandarkan sistem pemasaran. Yang Profesor Philip Cottrell pernah bilang itu yang namanya service blueprint. Jadi service blueprint ini disusun bagaimana customer itu company itu hadir pada saat titik-titik sentuh di mana itu sangat berpengaruh pada customer experience-nya, gitu. Ya seperti Pak Dito bilang, kalau kita berhasil menyentuh customer experience-nya customer ini dengan proses-proses itu, ya alhasil customer akan tercerahkan dan merasa tertarik dengan produknya dan prosesnya, gitu. Nah itu aja sih. Tapi memang selama ini memang termasuk penggunaan bagaimana customer journey dari dia prospek sampai dia customer itu sebetulnya ada proses bisnis yang menggunakan platform-platform marketing, di mana salah satu platform itu pasti bisa diotomatisasikan, misalnya email marketingnya diotomatisasikan, atau dia pakai chatbot untuk menjawab pertanyaan yang setipe dengan pertanyaan-pertanyaan yang biasanya dilontarkan oleh pelanggan-pelanggan yang lain, atau dia menggunakan ads yang sifatnya bisa di-schedulekan gitu. Nah itu kan sebetulnya proses-proses di pemasaran yang terjadi saat ini sih untuk proses transformasi di dunia pemasaran. Itu aja sih. Iya. Pak Nusnya kan memang ya menarik ya Mas Stefanus kan. Jadi sudah pengalamannya banyak sekali di dunia consulting juga ini kan. Iya betul. Nah, kalau ini Pak Stefanus tadi kan yang menarik adalah tertarik untuk memperoleh lebih lanjut. Apa berarti Pak? Kita menyentuh dahulu di customer experience tadi, atau kita fokus di improvement proses kita dulu nih? Nah, Nah, ini menarik Pak. Karena dulu itu sebelum era transformasi digital ini, rasanya orang-orang marketing atau pemasaran itu melakukan pemetaan proses bisnis itu random, Pak. Jadi dia itu berdasarkan survei. Oh, kalau dikasih misalnya customer datang mau beli mobil misalnya kayak tadi kasusnya Pak Dito, customer mau beli mobil. Sebelum dia beli mobil kan dia harus biasanya dia searching dulu atau tanya teman, atau ya kalau sekarang ada sosial media. Berarti touch point pertamanya yang harus disentuh adalah gimana marketers ini menyentuh di titik sosial medianya. Begitu dia ketemu brand atau produk yang cocok sama dia, nah itu baru dia lanjut ke proses berikutnya, website misalnya, buka website, atau dia berkunjung ke dealer gitu misalnya prosesnya. Nah terus di dealer touch point-nya apa lagi? Apakah sales associate-nya itu berhasil membuat dia nyaman, berhasil membuat dia oke nggak dengan produknya? Nah itu kan proses Pak sebetulnya. Kalau dulu marketing memang random banget. Oh coba ini, oh nggak seneng customernya, coba yang ini. Oh ya lama-lama kan sampai jadi service blueprint itu Pak tadi. Lama-lama hasil randomisasi tadi itu jadi service blueprint. Baru kemarin dihubungi sudah bilang enggak, dihubungi lagi. Akhirnya jengkel Bu customer itu.
Kalau saya Ya, bukan betul, mobil, betul. tapi kredit tanpa anggunan. Gimana caranya supaya nggak pernah dihubungi itu Di lagi? blok, Bu. Di blok. Nah itu Loh, di dia blok 1 datang 1000, Pak. Nggak Nah, pernah Ya, berhasil. itu data kita tuh udah kemana-mana tuh, Bu. Saya Ya, juga sering makanya kayak begitu, itu. Bu. Ya, betul betul. Akhirnya kan chatbotnya yang beraksi kan Bu, tiba-tiba dihubungi call centernya, dihubungi ini. Nah itu prosesnya akhirnya diotomatisasikan gitu. Ya, Tapi baiklah. Pak Stefanus, kalau ini sekalian diskusi ya Pak ya. Ini kalau yang tadi di contoh Carvana tadi Pak di Amerika Pak yang saya tunjukkan Pak, itu kan karena mereka sudah online Pak, mereka benar-benar tidak ada kontak dengan salesperson Pak 100% Pak. Sementara di Indonesia sebenarnya masih 100% kontak dengan salesperson. Pak, ada perusahaan 1-2 yang udah mulai online tapi tidak dibuat 100% online gitu Pak. Masih Iya, Pak. ada hubungannya dengan salesperson ya. Agree Pak. Tapi kalau untuk high level brand itu human touch point-nya harus tinggi Pak. Karena kalau mobil-mobil yang low level itu mungkin bisa menggunakan chatbot atau segala macam marketing automation. Tapi kalau kita menjual produk-produk yang high level atau high brand, itu kalau semuanya pakai otomatisasi, nggak dapat experience-nya, akhirnya nggak jadi beli Pak. Karena orang punya, jadi di sini proses bisnis jadi tidak bisa diotomasikan gitu loh Pak. Kalau kita beli Lexus itu kalau dilayani oleh bot itu pasti orang, loh saya itu beli mobil itu harganya 1 miliar tapi kok dilayani pakai chatbot kan gitu kan. Atau ditanya HP-nya masih ada pulsanya nggak mau nanti. Ngamuk. Iya. Nah di situ prosesnya jadi otomasinya jadi tidak berguna sama sekali. Beda budaya ya Pak Bu. Jadi kalau saya mungkin lihat, nah iya orang Indonesia itu lebih suka ngomong dengan orang. Hampir dalam berbagai hal ya, kecuali karena COVID aja baru. Saya ini contohnya ya, termasuk kalau bisa, saya itu paling tidak suka ketika telepon, terus tekan 1 jika ini, tekan 2 jika ini. Aduh, enak langsung ngomong gitu kan ya. Nah, tapi ada. Nah, ini saya contoh, kita cerita ya. Saya pernah punya ini dari exchange student dari Prancis. Dan dia itu menceritakan ke saya bagaimana mereka sangat amazed dengan orang Indonesia itu. Kalau di Perancis, proses sales itu Pak ya, dia akan membuat sangat mudah bagi orang untuk mengembalikan barangnya. Jadi sales itu dibuat gimana caranya supaya orang itu beli aja. Karena orang itu nggak mau tanya gitu. Cenderung untuk wis lihat sendiri di website atau di mana gitu ya, sudah jelas beli, tapi kalau nggak cocok balik gitu. Nah, orang Indonesia kan beda. Sebelum beli chat dulu, tanya ini, tanya itu, sama penjualnya juga sama gitu. Kalau nggak cocok, gimana kalau yang ini kan malah ditawarin yang lain. Nah, menurut dia itu nggak mungkin akan jalan kalau di negaranya gitu, karena di sana nggak suka untuk tanya-tanya itu. Jadi human interaction-nya itu memang bisa untuk diminimalkan ya. Nah, jadi ini kalau nggak ada yang tanya sekaligus saya diskusi itu tadi Pak. Jadi kalau kita berada di sini bersama, cikal bakalnya dari semua metode-metode di dalam peningkatan proses itu kan banyak dari industri otomotif ya. Jadi pertama kali adanya mass production itu dari Ford. Kemudian terjadi pertama kali proses yang sifatnya mulai menawarkan banyak produk, variasi muncul, itu dari General Motors ya. Car for every purpose and purpose. Kalah lagi sama Jepang karena banyak banyak produk, kualitas bagus, harga murah. Dari lean production itu, Toyota Production System gitu ya. Tapi challenge yang dihadapi sekarang itu luar biasa karena yang dipertanyakan konsepnya, esensialnya. Orang itu bertanya-tanya, masihkah kita boleh menggunakan mobil yang di challenge itu kan
ini terhadap lingkungannya ya, dampak terhadap lingkungannya, walaupun banyak yang berargumen bahwa mobil sekian banyak tapi pesawat terbang sekian ribu kilometer itu nggak nyambung, itulah intinya ya. Tapi kan tetap ya mobil itu kalau di luar negeri kan sudah elektrik ya arahnya. Nah, jadi tadi kalau yang dulunya mereka mikir fixing something atau mencari perbaikan-perbaikan yang pelan-pelan ke depannya ini, kalau dulu pernah Pak Dito lagi sedang berada di industri itu, apakah juga banyak didiskusikan tentang, kalau istilah saya, salah satu industri yang terancam sebetulnya ya, sama dengan minyak bumi gitu kan, industri-industri tambang, ini kan termasuk yang semuanya sekarang ya, pesawat, industri tourism gitu, sehingga muncul kemudian istilah-istilah innovation ya, proses innovation rather than proses ini apa namanya, improvement gitu. Bagaimana menurut Pak Dito? Kalau menurut saya sih dua-duanya sama-sama penting ya Bu ya. Jadi kita nggak bisa melupakan salah satunya juga. Nah, yang saya lakukan, dan kami menyadari hal itu gitu Bu, di operasional kami menyadari hal itu. Sehingga biasanya yang kami pikirkan tuh memang bukan hanya soal improvementnya, tapi inovasi radikalnya apa gitu ya. Jadi ada dedicated team juga yang untuk memikirkan itu, dan itu pun diminta terus gitu loh, di expect terus oleh manajemen untuk menghasilkan itu gitu ya. Jadi bukan hanya improvement yang kecil-kecil seperti yang Ibu bilang tadi gitu, tapi juga inovasi R&D yang khusus radikal. Ya, jadi betul Bu, ada tim yang ya. memang mikirin itu juga gitu. Iya sih. Kayak salah satu Bu yang sudah jadi ini di apa namanya, sudah jadi tren di luar itu adalah pay per use kalau di dunia otomotif. Soal pay per use atau car sharing gitu kan. Nah, itu kami juga pikirkan soal hal itu, dan kami juga apa namanya, notice lah, paling nggak memahami bahwa oh, pasar sedang bergerak ke arah sana nih, itu sesuatu yang besar yang sebenarnya kita bisa ubah juga ke sana, itu juga bisa salah satu inovasi radikal kita juga. Tapi kan kemudian kita lihat juga bahwa pasar di Indonesia sepertinya belum siap ke arah sana gitu kan. Nah, sehingga karena saking murahnya ya. Masih daripada nyewa sekali, terus ya sekarang sudah banyak yang di bawah 80 juta ya nggak sih? Mungkin ya, saya nggak tahu. Tapi ya itu banyak sekali faktor yang berperan di situ, market kita. Dan kalau saya sih karena convenience yang sudah kita nikmati bersama gitu ya. Betul. Kalau di negara-negara maju itu memang dibuat sangat tidak convenient memiliki mobil. Pajak sangat-sangat tinggi, terus parkir luar biasa. Betul. Jadi ya yang pernah sekolah apa namanya, kalau saya sih waktu itu tahu banget, ngerasakan kaki gempor kemana-mana jalan kaki itu ya waktu saya kuliah, karena memang nggak bisa gitu kan, di dalam city center nggak boleh ada mobil gitu ya. London itu sudah close, nggak bisa mobil pribadi masuk, kalau mau tetap ya bayarnya mahal sekali gitu kan. Nah, kalau di kita kan belum ya, sehingga pasar itu masih terus aja involved di situ gitu. Cuman ya itu tadi pertanyaan menariknya, kita tendensinya apakah akan terus seperti itu atau tidak gitu kan ya. Ya sebetulnya sangat tergantung sama regulation juga sih ya. Jadi betul. Ya biasanya industri itu kan juga banyak lobby-lobby pasti ya. Iya, iya, betul. Saya rasa itu ya diskusi open untuk kita, tidak hanya untuk industri otomobil ya. Banyak industri yang lain juga mengalami begitu. Iya, kalau kami sih ya gitu sih Bu. Jadi memang ada, kita juga di expect untuk menghasilkan inovasi-inovasi yang radikal gitu, bukan hanya proses improvement yang kecil-kecil gitu. Dan iya. Karena kalau telat hilang gitu ya. Maksud saya masih punya kamera Kodak itu, kalau ngelihat kasihan. Karena pertama kali kita kan itu yang kita pakai gitu ya. Pertama kali, tapi sekarang sudah tidak ada. Ya itu terlambat juga kan merespons. Oke. Ya. Mungkin saya kembalikan ke Pak Yoga. Jadi ini menarik, yang mungkin highlight yang bisa kita ambil bersama ini adalah setiap proses manajemen atau proses inovasi yang mungkin kita bisa lakukan gitu ya, di industri dan dalam industri otomotif seperti itu tidak bisa melupakan dari sisi customer-nya tadi ya, customer experience-nya, kemudian kita lihat juga bagaimana budaya customer-nya tadi, kemudian juga nanti ada banyak hal lagi, bagaimana bisa apa namanya
touch point tadi dengan customer tadi, sehingga perubahan customer journey ini yang sangat mempengaruhi dari sisi proses manajemen dan improvement yang bisa kita lakukan tadi, seperti itu. Itu mungkin dari highlight yang bisa saya ambil tadi dari sharing dari Pak Yoga tadi. Tapi tadi kembali lagi, ini proses manajemen itu tidak hanya tadi ya, tidak hanya sekedar 1-2 langkah selesai, juga bukan, jadi kalau saya mengutip kata bukan on off saja. Lalu tadi kata Pak Atta tadi, yaitu bukan yang sekedar jargon seperti itu, harapannya kan bisa memberikan improvement yang Kalau baik. boleh Pak Yoga, saya mau cross sama Pak Atta nih, jadi tertarik saya karena beliau bertanya itu apakah karena di klien-klien yang dihadapi semua begitu ya, jadi nggak mau jangka panjang gitu kah Pak? Bagaimana Pak Atta? Ya, mungkin pengalaman beberapa kali gitu ya Bu menemukan kasus di mana memang digital transformation ini kadang gimana ya, di Indonesia ini kadang latah juga gitu terkait dengan digital transformation. Jadi sebelum banyak kajian, sebelum banyak justifikasi gitu ya terkait kebutuhannya, jadi asal mengikuti teknologi aja. Jadi dari situlah ketidakefektifan gitu Bu ya, muncul dari proyek-proyek yang tidak ada, hanya mengikuti alur gitu ininya Bu. Impact-nya ke konsultan bagaimana Pak? Jadi terkait itu sih sebenarnya ya mengenai kami kan sebenarnya skopnya kan untuk apa yang memang diinginkan oleh customer gitu ya, digital transformation apa yang ingin dilakukan dan objektifnya seperti apa gitu. Tapi untuk selanjutnya kan itu sebenarnya challenge dari customer sendiri gitu ya untuk memaintain apa secara kontinu gitu objektif dari apa yang kita telah implementasi gitu. Nah, disitulah kadang ada beberapa kasus yang memang ya mungkin udah jadi rahasia umum juga ke para ini ya untuk terkait itu tidak efektif gitu ya, bahkan setahun mungkin berhenti gitu. Maksudnya belum ending ya, belum selesai gitu terus sudah berubah lagi gitu ya biasanya. Betul. Saking cepatnya juga ya. Mungkin nanti setelah konsultannya pergi balik lagi ke awal ya Pak. Mungkin nanti berubah stakeholder bisa berubah lagi gitu, apa yang ingin apa transformasi gitu. Ya, soalnya itu kan memang kadang-kadang iya, itu yang saya katakan menarik gitu ya. Saya sampai ketemu dengan rekan-rekan ini salah satunya yang paling mengganggu itu gitu. Kayak banyak organisasi di Indonesia itu punya sangat banyak willingness gitu, investment untuk IT, digital transformation gitu. Tapi ketika ditanya apa hasil akhirnya gitu kadang ya masih tidak tahu juga atau juga bahkan basic things-nya itu tidak berubah sama sekali begitu ya. Betul tadi itu lebih ke arah latah ya. Karena memang kelihatan lebih keren gitu kalau menggunakan brand digital transformation. Tapi kalau ditanya change management ala nggak perlu gitu. Jadi kayak ada IT itu seksi gitu. Jadi sesuatu yang akan membuat orang langsung tertarik. Tapi proses bisnis apa itu? Nggak perlu gitu. Yang itu yang saya rasakan gitu ya. Jadi sebetulnya BPM ya maunya itu supaya continuous gitu. Jadi kayak tadi misalnya pertanyaan Pak Atta itu kan menarik. Misalnya sekarang, terus gimana caranya menentukan proses bisnis project mana yang akan diimprove? Itu kan memang harus ada portofolionya ya. Dan itu saling terkait. Nah, tapi saya mendengar dari Pak Dito ini di organisasinya sebetulnya sudah ada Center of Excellence-nya sendiri gitu, yang terus akan memantau gitu. Tapi banyak organisasi nggak ada itu. Akhirnya apa yang terjadi? Ya itu tadi, project improvement kecil-kecil gitu. Bahkan itu dilombakan. Jadi ada lombanya, divisi ada tim gitu sama-sama mengajukan project improvement, menang yang ini gitu. Dan nanti tahun depan yang lain lagi, belum tentu nyambung juga gitu ya. Banyak sekali korporasi yang begitu, dan saya tidak apa-apa, kita pasti harus start somewhere, tapi kalau terus tadi reinvent the wheel itu ya nggak naik-naik, nanti segitu terus, dan itu ya yang kita ingin berusaha coba untuk ini ya sedikit demi sedikit
perbaiki, bahwa long term impact itu sangat penting gitu ya. Cuman promoting itu yang sangat susah. Makanya mungkin kali lain Pak Atta bisa sharing nih gitu ya. Gimana sih caranya ngegolin project gitu biar orang mau gitu. Nah, kita butuh itu, Pak. Saya ikut nimbrung Bu Mahendra, Iya. nyambung dari komentar Bu Mahendra dan Pak Atta ya. Kalau saya mungkin sedikit ngasih sentuhan tata kelola ya atau governance ya. Beberapa literatur dan juga sharing dari practitioner memang mengatakan bahwa Center of Excellence itu jadi salah satu lokus di organisasi yang memang bisa ngebantu supaya mempertahankan organisasi itu untuk tetap sadar dia ada di mana gitu loh. Karena kadang gelombang inovasi itu kan memang riaknya sangat besar, banyak di mana-mana, dan dia scattered ada di divisi ataupun ada di sektor-sektor manapun di dalam organisasi yang kalau dia nggak dicoba dipadankan atau lainkan dengan tujuan dari organisasi itu sendiri, ya yang terjadi adalah itu tadi penyempurnaan kecil, inovasi kecil yang belum tentu relate kepada tujuan akhir atau strategic goals organisasi gitu. Yang terjadi malah khawatirnya hal yang baik tapi untuk tujuan yang tidak terlalu impactful, sehingga yang terjadi lebih ujungnya lagi adalah pemborosan. Nah itu kalau yang saya tangkap Center of Excellence itu memang benar-benar harus dibangun ya untuk organisasi-organisasi yang berorientasi kepada untuk menjadi luas lah di dalam perkembangan yang ada, karena tanpa oversight ini ya, komite yang oversight terhadap apa yang sedang dilakukan, ya tadi mereka akan cukup permisif dengan semua proyek-proyek kecil tersebut, tapi nggak mencoba untuk mendudukannya kembali ke dalam peta di mana kita saat ini berada gitu ya. Ya nggak usah ngomongin lagi bicara masalah inilah, nggak perlu ngomongin perubahan strategi seperti yang tadi disampaikan Pak Atta juga, bahwa beda pimpinan kemudian beda arah lagi, itu apalagi sudah begitu gitu kan. Nah minimal si Center of Excellence ini yang bisa menjadi penahannya gitu. Jadi ya saya kira memang, dan kita beruntung ya di literasi di komunitas BPM sendiri ya, para guru-guru BPM juga udah ngingetin gitu loh, governance itu ada ya, minimal di bukunya Prof. Menling dan Prof. Dumas dan kawan-kawan tuh udah diingetin gitu loh, ada BPM governance. Jadi ada tim yang memang secara terstruktur, accountable untuk mengangkat dan selalu mempertahankan memantau bagaimana kesehatan dari si proyek tersebut. Itu aja sih, ingin ikut nyambung, mudah-mudahan bisa berkontribusi. Terima kasih. Monggo Pak Yoga, waktu sudah jam berapa ini? Silakan. Ya selalu nih diskusi kita ini kita panasnya di 30 menit terakhir, tapi menarik. Kita baru bisa mendapatkan ya masukan dan itu terkait dengan topik kita kali ini bisa kita kembangkan lagi kan ke depannya, bisa masuk ke topik yang lain lagi dan sebagainya. Tapi tadi menarik ini bahwa praktisi ataupun praktek di dunia industri saat itu juga masih bisa dan masih terus ya membutuhkan proses manajemen dan proses inovasi yang harus continuous dijalankan sekalian. Baik Bapak sekalian, ini kita karena sudah waktunya ya, nggak terasa sudah pukul 20.30, sudah lebih dari 4 menit, mohon maaf menyita waktunya 4 menit, tapi sebelum itu kita bisa on cam dulu semuanya, kita melakukan foto bersama terlebih dahulu. Itu sekalian, agar nanti ini sesi yang paling ditunggu ini dah sebetulnya. Ini kan nanti kita bisa laporkan. Tapi masih mending ini tadi nggak ada yang tanya ini sertifikat ya. Iya Bu Enti, biasanya ada acara itu mesti pertama iya Ibu. Registrasi di mana terus sertifikatnya gitu. Jadi Bu, kalau ada baik. Ya, mungkin yang lain berhalangan Pak Yoga, enggak apa-apa. Saya hitung dulu ini 1, 2, 3. Oke, kemudian satu kali lagi, 1, 2, 3. Oke, Bapak-Ibu sekalian, terima kasih banyak. Saya ingatkan sekali lagi, monggo kalau mau bergabung dengan grup Nilis kita dan juga grup Telegram kita bisa menghubungi dengan ini ya, ada link atau juga di YouTube kami. Silakan bergabung, bisa di kolom komentar. Untuk
ini. Saya mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya dan sebagainya. Terima kasih Pak Dito waktunya, sharingnya luar biasa. Dan Bapak Ibu sekalian ada sudah bertanya dan sebagainya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.